Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Hujan hari itu hujan, aku pada galobat sungguh gerimisan. Hujan hari itu hujan, aku pada galobat sungguh gerimisan. Tapi ji aneh kula inang kita keluar rumah, apa yang nak mani air hujan panas. Membahaya ji aneh tikona hujan panas, panai domang sakit tubuh badan, kepala tahu montak inang jak kona berdarah. Dosa hari hujan panas tu di ene antu mani anak, antu mani anak. Tapi ji aneh kula inang kita keluar rumah, apa lagi nak mani air hujan panas. Membahaya ji aneh di kona hujan panas, panai domang sakit tubuh badan, kepala tahu montak inang jak kona berdarah. Dosa hari hujan panas tu di ane antu mani anak, antu mani anak. Oh, selamat malam, salam jumpa bersama kami Radio Republik Indonesia NTKONG. Kali ini di program acara Live Music RRI Net. Seperti biasa kami akan hadirkan penampilan band tentunya di program Live Music edisi kali ini. Bersama saya Natasha Aidila bersama Anda 1 jam ke depan di program Live Music edisi malam hari ini. Nah, kira-kira siapa yang akan mengisi program Live Music RRI NTKONG edisi kali ini? Kita langsung aja kenalan yuk sama band yang akan mengisi live music produksi RRI NTKONG. Ada Tumben. Oke, pasti sebagian dari Anda sama kayak saya bertanya-tanya, kenapa sih namanya Tumben? Artinya apa sih? Nanti akan dijelaskan ya di obrolan kita dalam program Live Music edisi malam hari ini. Tapi kita kenalan dulu sama personil dari Tumben yang sudah hadir malam hari ini.
Sudah bersama saya, wah hitam-hitam ya malam hari ini. Saya kebetulan juga hitam tapi kerudungnya aja sama celana ya. Ya lumayan matching lah ya. Kita kenalan dulu sama personil dari Tumben. Dari ujung sebelah sana boleh kenalin nama dan juga di bandnya ini pegang apa gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Hazil Gandhi. Dan di band ini saya pegang bass. Oke, Bang Hazil di bass ya. Ya. Oke, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Edwin Palsa. Cuma kalau sehari-hari biasanya kawan-kawan manggil Pak Cok. Kalau di band ini saya megang gitaris sekalian vokal. Oh, borong ya? Borong. Oh, borongan. Senengnya borongan ya. Oke, Bang Edwin di gitar dan juga vokal. Kemudian selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arki. Saya biasanya dipanggil Arki. Di band ini saya megang gitar di rhythm. Oke. Bang Arki di... Ya, dan kadang ngisi vokal dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Vokal dan gitar. Gitar. Oke. Selanjutnya silakan. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Saya Dea Eng. Di sini kebetulan saya bagian perkusi gitulah. Perkusi. Kahon sama marakas itu. Oke. Atau biasa disebut kajon gitu ya. Oke. Ada Bang Dea di kajon. Nah ini personil dari Tumben yang akan kita saksikan penampilannya. Nah pasti udah pada penasaran juga bagaimana penampilan dari Tumben. Kita langsung aja saksikan penampilan dari Tumben berikut ini. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, selalu ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semadu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena alunan kopi dangdut. Pendengar
dan pemirsa RRI Net, kembali lagi di program Live Music produksi RRI Antikong. Saya masih bersama dengan Tumben untuk berbicara dan juga ngobrol-ngobrol santai malam ini tentang musik pastinya dan juga keseharian mereka dalam bermusik. Nah, sebenarnya saya pengen tahu dulu nih keseharian mereka selain bermain musik itu apa. Tapi kayaknya rasa penasaran itu lebih besar dengan nama Tumbennya gitu ya. Jadi mungkin bisa ceritain dulu nama Tumben ini inspirasinya dari mana. Terus baru nanti kita pengen tahu juga kesehariannya. Silakan. Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau jawab? Nah, saya aja. Saya, baik. Nah, saya aja. Jadi sebenarnya nama Tumben ini itu Tumben. Sebenarnya Tumben. Ini Tumben main band gitu. Tumben main band. Karena biasanya kita kan main, kita enggak pernah janjian main sebelumnya. Karena kebetulan kita bilang markas lah ya, markas kita di KP3 gitu kan, kemudian outnernya juga kawan kita. Jadi biasa kita kalau makan di sini biasanya. Kemudian pas kebetulan yang outnernya itu ada beli alat musik, terus nanya main lah gitu kan, akustikan, ya udah kita coba main. Kadang datang satu main nih, biasanya si Arki duluan datang main gitar. Kalau enggak pun, oh ya sebenarnya Tumben ini masih ada 2 personil lagi sebenarnya. Oh, ya, satu berarti berenam sebenarnya. Jadi ada satu namanya Aditya atau Mas Adit, itu sebenarnya main kahon juga. Nah, karena kan Dea ini kan kadang sempat datang, kadang enggak. Jadi Adit yang biasanya main. Kemudian satu lagi ada lead gitar kita punya pemain melodi sebenarnya, Pak Abram. Cuma beliau karena ada kesibukan jadi tidak bisa hadir, ya seperti itu. Nah, balik ke cerita tadi Mbak Kak Sasa terkait dengan nama Tumben. Tumben itu memang Tumben main band seperti itu. Iya. Iya. Saya awal dikasih tahu nama Tumben, saya pikir ini bacanya gimana ya, apa Tamben atau memang Tumben gitu. Tapi ternyata memang sebutannya adalah Tumben. Yeah. Karena ini sebenarnya band ini juga berangkat dari keisengan kayaknya ya. Iseng berhadiah. Iseng berhadiah. Oke, jadi kita pengen tahu juga keseharian dari personilnya Tumben ini sebenarnya apa sih selain bermain band, karena ternyata main bandnya tumben-tumbenan aja nih, berarti punya kesibukan yang memang ya lumayan padat dan sibuk gitu. Oke, Bang Dea mungkin bisa. Jadi keseharian saya bekerja di Bank Kalbar ya Kak, sebagai supir dan juga biasa kalau keseharian di rumah ngasuh anak sama ngasuh istri. Penting. Ngasuh istri juga. Waduh. Baik, di Bank Kalbar, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ya. Oke, selanjutnya. Kalau keseharian saya bekerja di Bank Kalbar, tepatnya di seksi kredit, itu kredit recovery. Jadi kalau ada rekan-rekan yang berminat untuk menambah aset nanti bisa hubungi saya. Oh baik, siap. Catat, tolong tim dicatat nomor HP-nya ya. Oke, selanjutnya silakan. Pak Haji dulu. Halo, kalau di Bank Kalbar Balai Kerangan saya sebagai kontrol internal cabang atau biasa disebut auditor internal. Oh, auditor internal. Iya. Oke, selanjutnya. Kalau saya sama, kita semuanya kerja di Bank Kalbar atau biasa disebut BPD ya, Bank Pembangunan Daerah. Kalau saya di bagian seksi penghimpunan dana. Oh, ya, penghimpunan jadi kalau dana. misalnya rekan-rekan dari RRI yang pengen buka tabungan, giro deposito itu dengan saya. Oh gitu. Nah, itu, ya. Okay. Saya bantu nantinya. Siap. Baik, jadi kesehariannya dari Tumben ini seluruh personil dari Tumben. Bengkir. Iya, seluruhnya ya. Oh, baru balik kerja, iya, curhat ya. Baik, jadi seluruh personil dari Tumben ini adalah banker gitu. Mereka bekerja di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Saya ingin informasikan juga bahwa malam hari ini live music ini kita hadirkan langsung dari Cafe TJ Balai Karangan ya. Jadi malam hari ini memang wow, tepuk tangan dulu.
Baik, ini memang markasnya Tumben gitu. Jadi memang kita hadir ke sini karena ini memang tempat yang biasanya mereka tampil di sini. Oke, selain itu saya ingin tahu juga ketika bermain musik ini pastinya masing-masing dari personil Tumben ini pasti punya kesenangan dengan musik ya, karena kalau nggak senang sama musik gimana ceritanya bisa main band gitu ya. Pertama kali kenal musik dan akhirnya tertarik gitu untuk terjun di dunia musik, ya nggak terjun banget sih karena Tumben gitu ya. Akhirnya tertarik lah untuk bermain musik, itu sejak kapan dan bagaimana nih ceritanya? Diwakili aja kayaknya. Kalau saya pribadi mulai main musik main band lah gitu bahasanya itu dari SMA, karena saya kan nggak bisa olahraga. Jadi kan pada saat kita zaman SMA dulu itu kan wajib ngambil ekstrakurikuler. Nah, saya nggak bisa olahraga, jadi gimana caranya biar bisa tetap dapat nilai dengan kegiatan ekstrakurikuler, jadi saya ambil kegiatan main band. Seperti itu. Awalnya belajar main gitar terus sampai sekarang. Nilai olahraganya merah kayaknya nih ya. Tapi nilai keseniannya tinggi malah. Ya. Karena senang bermain musik. Juga tinggi itu. Tapi selain gitar ada alat musik lain yang bisa dimainkan? Kalau bahasa Kembayan bilang pelopas. Pelopas. Artinya saya bisa main gitar, saya bisa main keyboard, saya bisa main drum, saya bisa main rebana, saya bisa main gamus, tapi sikit. Oke. Yeah. Sikit, pelopas. Oke. Tapi tahu lah ya, minimal bisa lah gitu ya. Oke. Perwakilan lagi, satu lagi yang mau jawab, siapa nih? Yang tua. Ya. Oh, aduh ini muda semua. Gimana? Oke, Kak Caca. Jadi saya mengenal musik itu dari SMP. Awalnya ya kayak ngumpul gitu kan, habis itu ngumpul sama teman-teman. Jadi iseng-iseng belajar alat musik. Yang pasti awalnya tuh main gitar. Gitar dulu. Selanjutnya yang simple gitu ya, iya, gitar. Selanjutnya memahami bass itu sendiri. Iya. Oke, jadi gitar dan bass. Wah ini lebih lama lagi dari SMP ya, udah mengenal musik dan juga sudah mulai tertarik juga dengan musik ya. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Tumben, tapi kita akan saksikan dulu kembali penampilan dari Tumben berikut ini. Anda tetap setia mendengarkan dan juga menyaksikan kami melalui RRI Net di program Live Music. Jelajah Nusantara. Tugu Katulistiwa adalah tugu yang terletak persis di Jalan Katulistiwa yang dibangun sebagai penanda garis lintang 0 derajat bumi setiap tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan juga 21 sampai dengan 23 September. Tugu Katulistiwa menjadi lokasi diperingatinya Hari Kulminasi Matahari. Titik kulminasi merupakan titik ketika posisi matahari persis berada di atas garis Katulistiwa. Pada saat peristiwa ini berlangsung, bayangan benda akan menghilang selama beberapa detik. Dan peristiwa ini pun selalu menjadi hiburan menarik bagi warga dan juga wisatawan yang kebetulan berkunjung pada hari tersebut. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kota Cirebon dan empal gentong seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di antara beragam kuliner khas Cirebon, Jawa Barat, empal gentong adalah salah satu yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke Cirebon. Empal gentong adalah masakan sejenis gulai yang berisi potongan daging sapi cincang yang diberi kuah santan. Empal gentong biasanya dimakan dengan lontong atau nasi dan disajikan dengan cabai bubuk. Soal rasa, empal gentong memiliki cita rasa segar dan gurih karena kuah santan dan perasan jeruk nipis. Menurut sejarah, empal gentong sejatinya bukan masakan murni buatan penduduk Cirebon. Empal gentong adalah masakan khas Timur Tengah yang sudah ada di Cirebon sekitar abad ke-18 hingga 19.
soal namanya yang unik, yaitu empal gentong, karena pada saat itu masyarakat tidak mengenal panci, sehingga mereka memasak gulai dengan wadah berupa gentong. Jelajah Nusantara. Candi Muara Takus merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha di Pulau Sumatera. Candi ini sahabat budaya berada di Provinsi Riau dan berjarak 135 km dari kota Pekanbaru, tepatnya di Desa Muara Takus, Kecamatan Delapan Koto, Kabupaten Kampar. Di sekitar situs sejarah Candi Muara Takus, terdapat tembok yang mengelilingi situs candi yang memiliki ukuran 74 x 74 meter. Tembok tersebut memiliki tinggi sekitar 80 cm dan terbuat dari batu putih. Dalam kompleks Candi Muara Takus, sahabat budaya, terdapat beberapa candi di dalamnya, seperti Candi Sulung, Candi Bungsu, Palangka, dan Mahligai Stupa. Pendirian situs Candi Muara Takus masih belum bisa dipastikan. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa candi ini dibangun pada abad ke-4 dan ada juga menganggap candi ini dibangun pada abad ke-7, ke-9, dan ke-11. Namun candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjadi saksi kebesaran kerajaan tersebut. Kompleks candi ini juga sahabat budaya telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 2009. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Playgo, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music di RRI Net. Seluruh hati telah ku datangi, hanya hatimu yang ku pilih. Seluruh cinta telah ku selami, hanya cintamu yang ku pilih. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti, jangan lelah menyayangiku, hingga bumi tak bermatahari. Ada kasih yang sepertimu yang pernah aku miliki. Sungguh tak bisa aku berpaling menjauh darimu. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti, jangan lelah menyayangiku, hingga bumi tak bermatahari.
janganlah terhenti, jangan lelah menyayangiku hingga bumi tak bermentari. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti, jangan lelah menyayangiku hingga bumi tak bermentari, hingga bumi tak bermentari, hingga bumi tak bermentari. Anda masih menyaksikan dan juga mendengarkan live music produksi RRI Antikong dan masih bersama dengan Tumben. Tepuk tangannya mana nih? Oke, udah mulai semangat ya, makin malam ya. Oke, masih bersama dengan Tumben dan kita ingin tahu juga kalau band atau pemain musik ini pasti punya genre musik yang berbeda-beda ya. Ada yang pop, ada yang rock, ada dangdut mungkin, dan berbagai pilihan lainnya. Tapi kalau Tumben ini sendiri identik dengan genre musik apa nih? Kalau di Tumben ini sendiri ndak terikat sama satu genre. Jadi kadang main pop punk. Kalau pengen main koplo. Jadi campur-campur semuanya di sini. Oh, campur-campur iya. Ya. Udah kayak es campur, enak ya. Jadi semua hampir semua genre musik ini pernah dibawakan oleh Tumben ini ya. Ya, kurang lebih Karena gitu. memang masing-masing personil ini punya genre musik yang berbeda-beda gitu ya. Iya. Oke. Tapi pernah nggak mencoba genre musik yang mungkin belum pernah dimainkan, misalnya mungkin jazz atau apa? Kalau jazz belum pernah nyoba, Oh. Kayak K-pop belum pernah nyoba. Oke, Iya. jadi lebih kayak ke pop, Ya. kemudian pop, rock Popang. ya, Popang, iya. Oh, popang, kemudian juga koplo tadi ya. Iya. Oke, nah itu tadi pilihan genre dari Tumben. Kemudian tadi kita juga sempat menyaksikan salah satu lagu yang mungkin pendengar dan juga pemirsa RRI Net agak bertanya-tanya nih, kok kayaknya baru dengar lagunya gitu ya. Atau Anda yang juga udah pernah dengar lagunya, tadi sempat dibawakan oleh Tumben dan ternyata itu adalah lagu ciptaan dari Bang Edwin ya. Ya. Judulnya? Judulnya Antu Mani Anak. Judulnya Antu Mani Ya. Anak. Ceritain dong tentang lagu ini. Jadi lagu ini sebenarnya lagu ini adaptasi dari cerita masyarakat waktu kita kecil-kecil kan. Orang tua kita suka ngelarang tuh kalau lagi hujan, kemudian hujan panas, kita kan dilarang keluar tuh. Nah, Ya. kalau nenek saya itu dulu bilang jangan keluar rumah, nanti kena mandikan sama hantu, nanti diambil jadi anak hantu kan gitu. Jadi bukan anak manusia lagi, anak hantu. Nah, sebenarnya kata-kata dalam lagu-lagu itu tuh apa yang diceritakan oleh si nenek. Nah, kemudian cerita lagu saya tulis gitu kan. Kemudian saya ambil gitar, saya masukkan nada, saya mainkan G, mainkan D, mainkan C, main minor gitu kan. Sampailah jadi lagu tersebut. Ya, Antu Mani Anak. Nah, agak berbeda ya dari lagu-lagu pada umumnya gitu. Ya. Karena kalau zaman sekarang kalau kita lihat lagu-lagu itu yang diciptakan mungkin lebih kepada ungkapan perasaan, Ya, cinta gitu ya, galau ya. Tapi ternyata itu lagu juga bisa dibuat dari mitos-mitos pada zaman dahulu. Iya. Bisa dapat inspirasi itu dari mana nih Bang Edwin? Dari cerita tersebut, teringat sama cerita nenek gitu kan. Oke. Saya tuh sebenarnya kalau Mbak bilang lagu-lagu cinta ya ada juga bikin gitu kan. Ada lah nulis 1-2 lagu. Tapi kan kebanyakan seperti itu. Kemudian saya rasakan
ini kok bahasa daerah kok mulai dilupakan gitu kan. Gimana sih caranya biar orang kembali ke bahasa daerah lagi gitu kan? Ya tentunya ada sesuatu yang menarik, saya kira dengan penyampaian lagu orang bisa tertarik kembali dengan bahasa daerah. Kalau ada kayak di lagu-lagu tersebut kan saya menggunakan beberapa kata yang mungkin tidak biasa digunakan sama orang-orang yang anak-anak baru sekarang gitu kan. Jadi kalau tanya apa sih arti muda ini gitu kan? ya. Oke. Kayak kalimat yang tadi saya bilang apa namanya, kolak jini kula kan inang kita keluar rumah gitu kan. Artinya di bawah ini gitu, ya. Di bawah ini kan konak pedara kan kalau sekarang kan pedara itu kan apa pedara gitu kan. Pedara tuh kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya itu demam panas. Nah, ya seperti itu. Kan jarang yang tahu tuh bahasa-bahasa seperti itu. Iya, betul. Jadi mencoba mengenalkan bahasa daerah untuk generasi muda, generasi milenial melalui lagu ya. Karena sebenarnya lagu cukup mudah diterima seluruh kalangan ya. Kemudian selain tadi lagu yang diciptakan Antu Mani Anak, ada pengalaman nggak ketika menciptakan lagunya kayak sebenarnya inspirasinya udah dapet nih, tapi kayak mau nulis liriknya tuh sulit gitu. Ada pengalaman nggak? Ya, awalnya kan saya tulis kan, cuma kan pada saat kita ingin mengaplikasikan ke menjadi suatu nada-nada, itu kan kadang berbenturan tuh, kadang A, I, I, O itu kan tidak pas dengan nadanya. Nah, saya punya kawan di Kembayan gitu kan, jadi saya sampaikan ke dia, ini kalimat-kalimat saya. Dia termasuk yang orang yang agak lebih tua, kawan tapi dia lebih tua. Kayak kakek gitu kan. Kawan diskusi lah gitu ya. Jadi dia bilang, oh demam panas nih ganti dengan pedara aja. Oh ini diganti dengan ini aja. Seperti itu. Nah. Oke, jadi itu tadi sebenarnya ini sebuah ide juga nih untuk generasi milenial atau generasi muda. Sebenarnya lagu itu bisa dituangkan dengan cerita apa aja, bisa aja dari cerita-cerita zaman dahulu ya, yang mungkin kalau kita bisa dapat cerita itu hanya kayak di dongeng-dongeng, jarang loh kita bisa dapetin cerita itu dalam sebuah bait lagu. Jadi ini mungkin bisa menjadi pilihan juga. Mungkin ada nih cerita-cerita zaman dulu yang sudah mulai terlupakan, diceritain aja sama Bang Edwin ya, nanti dibikinin lagu. Oke, nanti kita ingin tahu juga bagaimana masing-masing personil tumben ini membagi waktu yang tumben-tumbenan itu untuk bisa bermain musik. Gimana membagi waktu antara bekerja, karena menjadi seorang banker ini pasti sibuk ya, sibuk pastinya. Kemudian bagaimana membagi dan juga meluangkan waktu untuk tetap bisa bermain musik. Nanti setelah penampilan tumben berikut ini, Anda tetap setia mendengarkan dan juga menyaksikan kami di Live Music RRI Antikong. Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah, lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin, saat semua di sini.
bangun dari mimpi-mimpimu. Membuka hatimu yang dulu, cerita saat bersamaku. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin, saat semua di sini. Mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin, saat semua di sini. Tak usah kau tanyakan lagi, simpan untukmu sendiri semua sesal yang terjadi, semua rasa yang kau beri. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Pecel semanggi. Sahabat budaya, daun semanggi yang banyak ditemui di pinggir sawah ternyata bisa diolah jadi makanan enak oleh warga Kendal, Jawa Tengah. Namanya pecel semanggi. Makanan khas Kendal yang satu ini dapat dijumpai di alun-alun kota Kendal, dijual dengan cara digendong oleh ibu-ibu. Walaupun saat ini sudah langka, tapi pecel semanggi tetap menjadi primadona masyarakat Kendal. Pecel semanggi berbeda dengan pecel sayur lainnya, mulai dari pembuatan sambalnya hingga cara penyajiannya. Salah satu perbedaannya yaitu daun semanggi dan kecambah. Selain itu, sambal pecel khas Kendal yang satu ini juga berbeda dengan sambal pecel biasanya. Sambal pecel semanggi terbuat dari ubi, kacang tanah, gula merah, dan tambahan petis. Untuk penyajiannya juga unik sahabat budaya. Pecel semanggi disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk sebagai alas untuk menyantapnya, dan rasanya tidak lengkap jika makan pecel semanggi tidak menggunakan sate keong. Tambahan sate keong yang dibumbui bacem pedas ini menambah cita rasa yang khas pada pecel semanggi. Rasanya enak ya. Jelajah Nusantara. Sahabat budaya, menguji adrenalin dengan berselancar adalah salah satu kegiatan yang seru. Olahraga air biasanya dilakukan di laut dengan gelombang ombak yang tinggi. Tapi, siapa sangka, Provinsi Riau memiliki sungai eksotis yang memiliki ombak fenomenal untuk berselancar. Namanya adalah Sungai Kampar. Jadi Sungai Kampar ini terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ombaknya dikenal dengan sebutan Bono, yaitu adalah fenomena alam yang ada di Sungai Kampar.
dan terjadi di area pertemuan antara arus air laut dan juga arus air sungai. Aliran air laut yang masuk ke sungai dan juga aliran air sungai yang mengarah ke laut menimbulkan tabrakan yang kemudian menghasilkan gelombang tinggi di aliran sungai. Fenomena ombak di Sungai Kampar ini, sahabat budaya, sudah berlangsung sejak lama, sehingga tak heran pesonanya sudah terdengar luas, apalagi bagi para peselancar yang penasaran dengan sensasinya. Tak heran jika Sungai Kampar dijadikan arena bermain oleh anak-anak sekitar, sekaligus sebagai destinasi wisata bagi para pelancong dari luar Riau, bahkan dari luar negeri. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Playgo, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music di RRI Net. Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat, setiap saat. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi.
oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi, larut di dalam sepi. Oh, 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 kasih jangan kau pergi. Terlelap dalam belayanmu, takkan pernah ku lepas. Dalam diriku kau manja, dalam pelukan. Gemulai setiap gerakanmu, membuatku selalu rindu. Ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Oh, ku sayang padamu. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi, larut di dalam sepi. Oh, 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 kasih jangan kau pergi, kasih jangan kau pergi, kasih jangan kau pergi. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dalam program Live Music produksi RRI Antikong. Dan saya masih bersama dengan Tumben. Oke, siap ya tepuk tangannya ya. Padahal saya mendadak loh mintanya. Oke, tadi sebelum break saya ingin bertanya tentang bagaimana membagi waktu antara bermain musik, kemudian bekerja, kemudian juga keseharian di rumah. Gimana tuh cara membagi waktunya? Silakan. Ayo, siapa? Sweet dulu gimana? Sebenarnya secara teknis jam operasional kita itu kan masuk jam 7.30, kemudian jam pulangnya itu jam 4.30, jam 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Itu secara aturannya. Cuma secara prakteknya ya kan, kalau nama juga kita kerja di perbankan, biasanya kita pulang jam 8 ke atas. Artinya seperti ini, memang udah menjadi aturan pekerjaan hari ini harus selesai hari ini. Itu konsep kerjaan kita di semua lini. Nah seperti itu. Malahan bisa lembur gitu kan. Nah terkait dengan tadi membagi waktu, ya tentu kan dalam setiap hari kadang ada kerjaan banyak, ya kerjakan sampai selesai. Kadang ada waktu kerjaan lebih bisa cepat terselesaikan. Misalnya jam 7, jam setengah 8 udah selesai, ya udah pulang. Nah sebelum pulang biasanya kita kesini dulu nih untuk makan malam. Nah karena ini judulnya markas, jadi 1, 2, 3 orang datang, ambil alat, main. Nah, oke. Tapi nggak sambil makan kan mainnya? Enggak. Oh enggak ya. Oke. Jadi sebenarnya kesini juga sebenarnya mau makan gitu ya. Sambil ngopi-ngopi juga. Betul, pastinya. Tapi ternyata ada alat musik yang nganggur kayaknya harus dimainkan ya. Tapi sebenarnya sulit nggak untuk membagi waktu kalau misalnya pengen nih punya waktu khusus untuk bisa main musik yuk minggu ini gitu. Oh sulit sekali. Harus ada satu momen yang bisa mengumpulkan semua personil. Nah sementara kadang pun udah ada momennya,
semua personil pun tidak bisa dikumpulkan. Contoh kayak malam ini kan. Iya. Dari 6 hanya 4 yang bisa hadir. 5 yang bisa hadir. Barusan datang Mas Aditnya nih di sana. Oh, oke. Halo Mas Selamat Adit. datang Mas Adit. Mas Adit gitu. Selamat datang. Ya. Jadi Mas Adit itu personil kita. Dia juga pemain kajon. Kalau di kantor dia bagian analis produktif. Nah, jadi dia yang analisa kredit kur, KMKB, KIB dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau mau ngajukan kredit kur bisa sama Mas Adit. Nah, catat lagi guys, nomornya guys. Nanti pun Pak salah satu lagu yang Terendap Laraku itu nanti Mas Adit yang main. Akan mendampingi di sini ya. Oke, nanti kita akan saksikan juga penampilan Mas Adit ya yang akan bermain bersama Tumben malam hari ini. Nah, tadi sudah kasih tahu juga bagaimana kemudian cara membagi waktu. Memang sulit, tapi ya karena ini juga hobi gitu ya Bang Edwin. Jadi ya sempetin aja waktunya walaupun mungkin lumayan padat juga aktivitasnya ya. Tapi saya pengen tahu juga nih pandangan dari personel Tumben tentang perkembangan musik saat ini. Karena seperti yang kita tahu saat ini banyak nih aliran musik, banyak juga lagu-lagu yang diciptakan oleh musisi-musisi yang keren-keren pastinya. Tapi bagaimana sih perkembangan musik, khususnya mungkin melihat musik di wilayah perbatasan nih, di wilayah kita, gimana Bang Edwin? Sejauh ini pandangan pribadi ya, mungkin salah di mata orang lain, tapi menurut saya sejauh ini kalau untuk zaman sekarang udah susah saya nemukan. Kalau zaman dulu tuh zaman saya itu asal ngumpul bawa gitar, asal ngumpul main gitar. Kalau sekarang asal ngumpul main HP, asal ngumpul main HP kan. Mungkin gitarnya di HP kali ya. Iya bisa jadi mungkin seperti itu. Kalau dari Kembayan beberapa kawan-kawan musisi Kembayan itu kan yang main kayak di Kembayan ada beberapa kafe itu mereka yang main. Itu kan orang-orang lama juga tuh, bukan anak-anak yang masih baru gitu kan. Termasuk yang di balai ini pun beberapa bandnya juga ya kawan-kawan senior. Kayaknya kurang regenerasi untuk yang musik-musik. Oke. Nah, yang main malam ini pun Tumben tua-tua juga. Kecuali saya yang paling muda di sini. Wah, paling muda ya. Karena saya udah cukuran, Mbak, udah cukuran. Bisa banget ya. Baik. Jadi itu tadi harapannya pastinya ada regenerasi tentunya ya. Makin banyak mungkin anak-anak muda di wilayah perbatasan yang mungkin lebih senang bermain musik supaya ya musik ini tetap jaya lah ya di wilayah perbatasan. Sama kayaknya wadah-wadah sih ya yang bisa menaungi para pemusik untuk bisa bermain musik ya. Karena kita kayaknya susah ya di sini untuk bisa menemukan tempat di mana pemain musik itu bisa memang diberikan tempat kecuali di KPTJ malam hari ini ya. Satu apresiasi Mbak ya buat outnernya TJ, Kak Ta. Ya, karena telah beri kesempatan untuk sebenarnya yang boleh main di sini semua kata-kata bilang silakan yang mau main musik. Semua band, bukan hanya Tumben ya. Bukan. Alatnya kan bukan punya kita, punya TJ gitu. Betul. Jadi siapa saja yang memang tertarik untuk bermain musik, silakan loh. Ini disiapkan nih wadahnya, tempatnya untuk bisa menyalurkan bakat di bidang bermusik. Oke, terima kasih Tumben. Kita ternyata sudah berada di akhir kebersamaan. Kita juga akan saksikan penampilan terakhir dari Tumben malam hari ini. Jadi kita harus pisah dulu nih sama Tumben. Nanti kita pasti akan bertemu lagi di lain kesempatan ya. Sekali lagi Tumben terima kasih. Bang Hajil terima kasih, Bang Edwin, Bang Arki terima kasih ya. Bang Dea terima kasih. Terima kasih Bang Adit juga. Terima kasih seluruh personil Tumben dan juga terima kasih Bang Kalbar yang sudah memberikan kita kesempatan juga untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Tumben malam hari ini di program Live Music RRI Net dan diproduksi oleh RRI Antikong. Karena musik ini adalah suatu hal yang bisa menyampaikan pesan. Tadi Bang Edwin menciptakan lagu, ini bisa disebut salah satu lagu daerah ya, karena menggunakan bahasa daerah dan ada
cerita-cerita pada zaman nenek moyang atau zaman-zaman dahulu yang kemudian dituliskan dalam sebuah lagu. Jadi dalam sebuah lagu kita bisa menyampaikan pesan apapun yang pastinya adalah pesan yang positif. Jadi maju terus musik Indonesia. Saya Natasha Aidila, selamat malam. Jiwaku menanti, mengingat semua yang terlewati saat kau masih ada di sisi, mendekapku dalam hangatnya cintamu. Lambat sang waktu berganti, tenangkanlah aku di sini. Coba untuk lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa untuk merindumu. Sekian lama aku mencoba menepikan dirimu di redupnya hatiku, letih menahan perih yang ku rasakan. Walau ku tahu ku masih mendambamu. Berganti, endapkanlah aku di sini. Coba untuk lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa untuk merindumu. Sekian lama aku mencoba menepikan dirimu di redupnya hatiku, letih menahan perih yang ku rasakan. Walau ku tahu kau masih kekasihku. Lihatlah aku di sini melawan getirnya takdirku sendiri. Tanpamu aku lemah dan tiada berarti. Sekian lama aku mencoba menepikan dirimu di redupnya hatiku, letih menahan pedih yang ku rasakan. Walau ku tahu ku masih mendambamu. Sekian lama aku mencoba menepikan dirimu di redupnya hatiku, letih menahan pedih yang ku rasakan. Walau ku tahu ku masih mendambamu.
Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.